dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan membacakan ringkasan tentang The News of the World dan ringkasan 3 video. The News of the World. Kematian surat kabar The News of the World mulai ketika munculnya surat kabar saingan, yaitu The Guardian, yang memperoleh informasi tentang The News of the World yang berasal dari jurnalisme investigasinya sendiri. Dan skandal itu menyebar hingga ke Perdana Menteri David Cameron dan Rupert Murdoch, CEO dan Ketua News Corporation, pemilik The News of the World. Perhatian yang diberikan pada kasus tersebut meledak ketika terungkap bahwa wartawan telah meretas ponsel seorang gadis berusia 13 tahun yang hilang, telah diculik, dan kemudian ditemukan terbunuh. Latar belakang Rupert Murdoch adalah putra seorang wartawan Australia berpendidikan Oxford dan kemudian menjadi warga negara Amerika. Dia telah membangun News Corporation menjadi kerajaan media global, dan meskipun surat kabar hanya mewakili 3% dari keuntungan perusahaan, surat kabar itu sangat menarik baginya. News Corporation sangat sukses meskipun dalam beberapa tahun terakhir kinerjanya merosot, dan Murdoch yang berusia 80 tahun telah dikritik karena melakukan beberapa akuisisi yang meragukan. Misalnya, News Corporation membayar 5,6 miliar untuk Wall Street Journal pada tahun 2007 dan terpaksa menghapus separuh investasi dalam waktu 2 tahun. News of the World dimiliki oleh News International yang juga memiliki hari kerja Sun. Dan News International dimiliki oleh News Corporation yang juga memiliki The Times of London dan Sunday Times. James Murdoch. James Murdoch adalah CEO BSKB dan Deputy COO News Corporation dengan tanggung jawab untuk Eropa dan Asia. Dan dia melapai News International selama akhir tahun 2000-an. Surat kabar Murdoch sangat berpengaruh di Inggris, dan eksekutif sering berinteraksi dengan pejabat pemerintah. Pejabat News Corporation mengunjungi perusahaan Rupert Murdoch tersebut. Rupert Murdoch sudah sering mengunjungi Perdana Menteri sebelumnya, Gordon Brown, di Downing Street number 10, kediaman dan kantor Perdana Menteri. Skandal per Juli 2011. Awal dari skandal itu adalah artikel The News of the World yang mengungkap detail operasi lutut Pangeran William. Scotland Yard menyelidiki, yang mengarah pada penangkapan dan pemenjaraan pada tahun 2007 editor kerajaan Clive Goodman dan penyelidik swasta Glenn Mulcair yang terikat kontrak dengan The News of the World. Goodman memprotes pemecatan tersebut dan mengajukan tuntutan hukum atas pemecatan yang telah salah tersebut terhadap surat kabar tersebut, dengan alasan bahwa peretasan yang dilakukan oleh wartawan tersebut sudah tersebar luas. Dia menyatakan bahwa bukti kriminalitas yang jelas itu sangat jelas setelah dilakukan peninjauan kembali selama 3 hingga 5 menit. 5 mantan reporter tabloid minggu The People mengatakan sering terjadi peretasan di ruang redaksi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an.
Yang satu berkata, "Saya tidak berpikir ada orang yang menyadari kejahatannya." Ketika Mulcair ditangkap pada tahun 2006, polisi menyita catatan rinci tentang penyelidikannya. The News juga membayar $725.000 sebuah gugatan pelanggaran privasi yang diajukan oleh Gordon Taylor, kepala Serikat Sepak Bola di Inggris, meskipun tidak ada berita yang pernah ditulis, karena terjadi lebih banyak kasus pelanggaran privasi yang diajukan pada tahun 2010. James Murdoch berkata, ia segera pergi ke perusahaan untuk melihat catatan tambahan dan menyerahkan informasi tersebut kepada polisi. Panitia terpilih parlemen menangani kasus ini dan mengadakan sidang pada bulan Juli. Dalam persidangan, Murdoch menyangkal pengetahuan tentang peretasan dan pembayaran kepada polisi. Dan James Murdoch menyatakan bahwa pemahamannya adalah bahwa peretasan adalah pekerjaan seorang reporter. Skandal tersebut membuat Brooks mengundurkan diri, dan keesokan harinya dia ditangkap oleh polisi metropolitan karena dicurigai telah melakukan peretasan dan melakukan pembayaran korup kepada polisi. Setelah Perdana Menteri Cameron menyatakan keprihatinan tentang News Corporation yang memperoleh sisa BSKB, perusahaan tersebut menarik tawaran tersebut. Skandal itu juga sampai ke Scotland Yard. Selain tuduhan petugas polisi dibayar untuk informasi, cerita, dan kemungkinan penyuapan, Scotland Yard telah mempekerjakan Neil Wales sebagai penasihat hubungan masyarakat, mantan editor The News of the World. Pada Mei 2009, Daily Telegraph meraup surat kabar Inggris lainnya, menyebarkan berita tentang penyalahgunaan marketing pengeluaran parlemen oleh anggota parlemen untuk keperluan pribadi. Rupert Murdoch merasa kesal karena dicurinya yang berisi catatan pengeluaran telah ditawarkan kepada The Sun dan The Times of London seharga $450.000. Atas nasihat pengacara News International, kedua surat kabar tersebut menolak tawaran tersebut. Pertanyaan persiapan. Pertama, intensif apa yang membuat reporter The News of the World meretas ponsel dan membayar petugas polisi untuk mendapatkan informasi untuk berita? Apakah praktik-praktik ini mungkin tersebar luas di industri pada saat itu? Ketika skandal tersebut mulai terungkap pada tahun 2011, polisi memeriksa kembali catatan tersebut dan menemukan bukti peretasan yang meluas terhadap selebritas dan pejabat pemerintah dengan sekitar 4.000 nama muncul di catatan. Kasus yang paling menghebohkan adalah peretasan ponsel gadis berusia 13 tahun setahun yang hilang dan diculik. Kontak tersebut ditelepon penuh dan peretas menghapus pesan sehingga pesan baru dapat diterima. Ini memberikan harapan palsu kepada orang tua gadis tersebut bahwa gadis tersebut masih hidup. Yang kedua, haruskah News mencoba untuk menyembunyikan tuntutan hukum dari tahun 2000-an? Tidak, karena tindakan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah dan harus mereka pertanggungjawabkan secara jalur hukum. Yang ketiga, pada tahun 2011, apakah News Corporation
harus menyewa perusahaan luar untuk melakukan investigasi independen? Ya, karena ketika skandal itu mulai terungkap pada tahun 2011, News International menyewa Lord Ken McDonald, mantan kepala penuntutan publik, untuk memeriksa kembali bukti tersebut. Dia menyatakan bahwa kriminalitas sangat jelas setelah dilakukan peninjauan kembali selama 3 hingga 5 menit. 5 mantan reporter tabloid minggu The People mengatakan sering terjadi peretasan di ruang redaksi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Yang satu berkata, "Saya tidak berpikir ada orang yang menyadari kejahatannya." Yang keempat, apa yang harus dilakukan News Corporation ketika skandal itu terungkap dan apa yang harus dilakukannya sekarang? Setelah skandal itu meletus, News Corporation mengumumkan penyelidikan internal yang dikatakan akan independen dan memiliki wewenang untuk memaksa karyawan memberikan informasi perusahaan dengan cepat. Dikritik karena tidak menyewa firma hukum luar yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan untuk melakukan penyelidikan, seperti yang dilakukan beberapa perusahaan lain dalam kasus ini. Yang kelima, haruskah Rupert Murdoch mengundurkan diri? Ya, karena Rupert Murdoch merasa kesal karena disk curian yang berisi catatan pengeluaran telah ditawarkan kepada The Sun dan The Times of London seharga $450.000. Kemudian saya akan membacakan ringkasan video pertama. Video pertama, pembicara dalam video tersebut adalah Maya Rahma. Yang dapat dipelajari dalam video tersebut adalah prinsip berita media online. Berita diartikan sebagai peristiwa. Berita adalah informasi aktual tentang fakta dan opini yang menarik. Sifat berita yaitu aktual, lengkap, adil dan berimbang, objektif, ringkas dan jelas, serta hangat. Unsur berita harus memenuhi unsur 5W plus 1H. Ada beberapa nilai berita yakni timeline, proximity, impact, prominence, konflik, dan human interest and currency. Video kedua, landasan awal mempelajari jurnalisme online adalah how to make a good article, atau bagaimana cara membuat tulisan yang bagus itu. Seperti yang kita ketahui, tulisan itu aturan jurnalistiknya ada beberapa, yaitu straight news, independent, investigasi, feature, and editorial. Kita mulai dari straight news terlebih dahulu. Straight news ini terdiri dari dua, yaitu hard news dan software straight news. Ini maksudnya adalah surat kabar yang segera diinformasikan kepada audiensnya. Hard news ini biasanya isunya berkaitan dengan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk diketahui masyarakat. Straight news ini juga ada bentuknya software straight news. Adalah berita yang informasinya ringan, biasanya tidak terbatas waktu, bertujuan untuk menyentuh sisi humanis dan menghibur pembaca. Independent news merupakan suatu laporan yang mendalam tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Investigative news merupakan laporan hasil penelusuran dari sebuah masalah. Feature merupakan hasil reportase mengenai suatu objek atau peristiwa
yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta mengunggah simpati dan empati pembaca. Editorial adalah artikel utama pada suatu surat kabar yang menjadi pandangan reaksi atas peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Video yang ketiga, berita, jenis, nilai berita, dan news judgment. Berita adalah sebuah informasi yang baru tentang suatu peristiwa yang penting dan menarik perhatian serta minat khayalan pendengar. Esensi berita terdiri dari aktual, faktual, penting, dan menarik. Di mana aktual itu adalah sesuatu yang baru karena sebelumnya tidak diketahui, khayalan dan disebarluaskan dengan segera oleh media massa, sedangkan faktual adalah sesuatu yang dianggap sebagai berita kalau berlandaskan pada bukti atau fakta lawannya adalah disebut fiktif. Sedangkan penting, yaitu dikatakan penting jika informasi itu memberikan manfaat dan pengaruh atas yang memiliki dampak kepada penonton. Disebut penting biasanya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dan menarik, berita harus menarik minat, menjawab rasa ingin tahu orang lain, disukai dan membuat orang lain merasa terhibur. Rumus berita terdiri dari B sama dengan F ditambah NB, di mana B itu berisi berita, F itu fakta, dan NB itu nilai berita. Sifat-sifat media massa yaitu terdiri dari jenis dan sifat, di mana jenisnya terdiri dari cetak, radio, televisi, dan internet, sedangkan sifatnya itu pada jenis cetak terdiri dari dapat dibaca di mana saja, kapan saja, sedangkan radio sifatnya dapat didengar bila siaran, sedangkan televisi sifatnya dapat dilihat dan didengar, sedangkan internet sifatnya tidak terikat waktu dan ruang. Jenis berita terdiri dari: pertama, berita harus keras, adalah segala bentuk informasi yang penting dan menarik yang harus segera diberitakan karena penting untuk segera diketahui khalayak. Contoh peristiwa politik, ekonomi, dan hukum dan lain-lain. Sedangkan yang nomor kedua, jenis beritanya itu adalah soft news, di mana berita yang dibuat informasinya ringan sering disebut juga new future. Penyajiannya tidak langsung, ada pokok persoalan dan pembahasan yang bertutur dan sifat laporannya mendalam. Contohnya pada berita olahraga, seni tradisi, dan lain-lain. Yang ketiga, berita mendalam, di mana memaparkan fakta dan pendapat dalam konteks permasalahan yang lebih luas dan berbagai sudut pandang yang terdiri dari berita konferensif. Yang kedua, berita interpretatif. Yang ketiga yaitu berita investigatif. Nilai berita adalah cara untuk menentukan apakah berita tersebut layak atau tidak layak ditayangkan. Berita terdiri dari: yang pertama, penting di mana dikatakan penting karena berdampak langsung pada masyarakat. Yang kedua, aktual karena masih hangat dan masih jadi bahan pembicaraan di masyarakat untuk segera diberitakan, seperti yang pertama aktual waktu, yang kedua aktual masalah. Lanjut pada nilai berita yang ketiga, yaitu magnitude, adalah kekuatan dari suatu topik semakin besar dampaknya bagi masyarakat,
maka nilai beritanya semakin tinggi, seperti kenaikan BBM lebih berdampak daripada kenaikan harga mobil. Yang kedua, seperti kenaikan kebutuhan pokok lebih berdampak daripada kenaikan tiket pesawat. Lanjut pada EV, nilai berita yang keempat, yaitu adalah suatu peristiwa yang dekat dengan lebih layak diliputi daripada yang tidak diliputi. Pendekatan terbagi menjadi dua, yaitu geografis dan emosional. Lanjut, yang kelima yaitu keterkenalan. Keenam, unik, di mana punya unsur kekhasan atau tidak biasa, atau orang digigit kucing itu seperti orang menggigit kucing, itu tidak biasa. Lanjut, yang ketujuh yaitu human interest, di mana suatu peristiwa yang menyangkut manusia dalam unsur kesediaan, penderitaan, ketegangan, simpatik, perjuangan, dan lain-lain, biasanya disajikan dalam bentuk fitur. Dengan kejadian dramatis selalu menarik perhatian penonton. Kedelapan yaitu konflik. Yang kesembilan, kontroversi, di mana suatu hal yang mengandung pro kontra akan menarik dan layak diliput. Yang ke-10 yaitu adalah tren, di mana suatu yang sedang menjadi-jadi, sedang mendapat perhatian masyarakat, trending topik, atau bisa untuk diliput. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu adalah news judgment, adalah kemampuan untuk memutuskan atau menyimpulkan kesimpulan atau sebuah fakta berdasarkan nilai berita. Simulasi judgment yang pertama ada penemuan mayat perempuan di pinggir kali Ciliwung. Yang kedua, mayat tersebut dalam kondisi rusak, sulit dikenali. Yang ketiga, kondisi mayat dipenuhi luka dan tangan terikat. Yang keempat, di KTP-nya diketahui kalau korban adalah anggota DPRD RI. Simulasi judgment yang kedua terdiri atas Sumarto menikahi gadis pujaannya. Resepsi digelar besar-besaran dengan pesta 3 malam dengan aneka ragam hiburan. Kedua, seorang pria 69 tahun menikahi wanita 19 tahun dengan mas kawin 2 miliar. Simulasi judgment yang ketiga, yang pertama, perilaku pencurian HP ditangkap. Yang kedua, nenek mencuri kayu bakar di hutan lindung dihukum 5 tahun. Yang ketiga, anak menggugat ibu kandungnya 3 miliar rupiah. Yang keempat, Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara. Sekian ringkasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf atas perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.